Halo, perkenalkan, nama saya Nada Sipa Sultan Nurisa dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang problema pendidikan multikultural di Indonesia. Keragaman identitas budaya daerah. Keragaman ini menjadi modal sekaligus potensi konflik. Keragaman budaya daerah memang memperkaya kekhasan budaya dan menjadi modal yang berharga untuk membangun Indonesia yang multikultural. Namun, kondisi neka budaya itu sangat berpotensi memecah belah dan menjadi lahan subur bagi konflik dan kecemburuan sosial. Masalah ini muncul jika tidak ada komunikasi antar budaya, tidak adanya komunikasi dan pemahaman pada berbagai kelompok budaya lain justru dapat menjadi konflik. Dan kedua, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Sejak dilanda arus reformasi dan demokratisasi, Indonesia dihadapkan pada beragam tantangan baru yang sangat kompleks. Salah satu di antaranya yang paling menonjol adalah persoalan budaya. Dalam arena budaya, terjadinya pergeseran kekuatan dari pusat ke daerah membawa dampak besar terhadap pengakuan budaya lokal dan keragamannya. Ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Keragaman budaya membutuhkan adanya kekuatan yang menyatukan seluruh pluralitas negeri ini. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, kepribadian nasional, dan ideologi negara berfungsi sebagai integrating force. Saat ini, Pancasila kurang mendapat perhatian dan kedudukannya semestinya, sejak isu kedaerahan semakin semarak. Persepsi sederhana dan keliru banyak dilakukan orang dengan menyamakan antara Pancasila dengan ideologi Orde Baru yang harus ditinggalkan. Yang keempat, fanatisme sempit. Fanatisme dalam arti luas memang diperlukan. Namun, yang salah adalah fanatisme sempit, yang menganggap bahwa kelompoknya yang paling benar, paling baik, dan kelompok lain harus dimusuhi. Gejala fanatisme sempit yang banyak menimbulkan korban ini banyak terjadi di masyarakat, apalagi bila fanatisme ini berbau dengan isu agama. Misalkan di Ambon, Maluku, Poso, dan Sulawesi Tengah, maka akan dapat menimbulkan gejala ke arah disintegrasi bangsa. Yang kelima, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Ada tarik-menarik antara kepentingan kesatuan nasional dengan gerakan multikultural. Di satu sisi, ingin mempertahankan kesatuan bangsa dengan berorientasi pada stabilitas nasional, namun dalam penerapannya, bangsa Indonesia pernah mengalami konsep stabilitas nasional. Ini dimanipulasi untuk mencapai kepentingan politik tertentu. Keenam, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Orang akan dengan mudah terintimidasi untuk melakukan tindakan yang anarkis ketika himpitan ekonomi mendera mereka. Mereka akan menumpahkan kekesalan mereka pada kelompok-kelompok mapan dan dianggap menikmati kekayaan yang dia tidak mampu meraihnya. Jadi, adanya tekanan ekonomi memaksa orang untuk bertindak destruktif. Kejadian yang nampak bernuansa sara seperti Sampit beberapa tahun yang lalu. Setelah diselidiki, ternyata berangkat dari kecemburuan sosial yang melihat warga pendatang memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik dari warga asli. Jadi, beberapa peristiwa di tanah air yang bernuansa konflik budaya ternyata dipicu oleh persoalan kesejahteraan ekonomi. Ketujuh, keberpihakan yang salah dari media massa. Di antara media massa tentu ada ideologi yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati. Persoalan kebebasan pers, otonomi, hak publik untuk mengetahui hendaknya diimbangi dengan tanggung jawab terhadap dampak pemberitaan. Mereka juga perlu mewaspadai adanya pihak-pihak tertentu yang pandai memanfaatkan media untuk kepentingan tertentu, yang justru dapat merusak budaya Indonesia. Solusinya, kita perlu menanamkan toleransi yang diperuntukkan untuk kepentingan bersama dan menghargai kepercayaan serta interaksi dengan setiap anggota masyarakat, serta menumbuhkan sikap saling menghargai tanpa membedakan kelompok-kelompok seperti gender, etnis, ras, budaya,
serta sosial dan agama.